Selamat datang di channel CNC TV bareng gua Denny. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang tutorial cara setting webcam NYK Nemesis A90 yang terbaru. Jadi baru-baru ini NYK Nemesis itu mengeluarkan seri terbaru untuk webcamnya, yaitu A90 Everest. Nah, webcam ini udah 1080 HD, jadi udah HD nih, udah 1080, dan kayaknya juga mirip-mirip sama NYK Nemesis A80 ya yang sebelumnya, karena ya bisa dibilang ini dari 960 ke 1080 pixel itu beda-beda dikit ya. Jadi kita bakalan bahas tutorialnya di sini. Nah, gue bakalan jelasin tentang tutorial cara setting dari webcam NYK Nemesis A90 yang terbaru. So, daripada lama-lama, mending kita langsung aja. Ini gue udah buka OBS dan gue bakal kasih tahu settingannya ke kalian, oke? Jadi ketika kalian buka OBS itu langsung aja klik tanda plus, lalu pilih video capture device yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian klik aja 2 kali. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini wajah kalian. Kalau misalnya kalian belum muncul, pilih aja di device. Nah, kalian pilih yang NYK Nemesis. Jadi untuk A90 ini nama di device ini NYK Nemesis. Nanti kalian pilih. Kalau misalnya belum muncul juga, kalian coba deaktif, terus kalian pencet aktif. Nah, itu nanti akan muncul. Dan kita lanjut ke ini, resolution FPS type. Jadi untuk yang settingan ini kalian pilih ini tadinya default ya. Ini tadinya default. Kalian pilih ke custom. Nah, jadi kalian bisa bedain ya. Ini untuk defaultnya itu agak ramping. Kalau kalian pakai custom itu jadi lebar gitu. Dan untuk resolusinya ini kalau misalnya kalian baru buka juga, ini dia akan random kosong. Kalian bisa pilih di resolusi 1920 x 1080. Nah, kalian pilih aja, nanti dia akan lebar gitu bukaannya sesuai dengan resolusi si kamera tersebut, resolusi si webcam A90 A90 ini. Malum belepetan, udah capek ini. Oke, kita lanjut untuk yang FPS. Untuk yang FPS ini ada dari 5 sampai 30. Kalian pilih aja yang 30. Langsung pilih yang 30, oke? Oke, untuk settingan ini yang ke bawahnya nggak usah. Ini nggak perlu kalian setting karena nanti terbalik-balik gitu kan. Oke, ini udah selesai. Kita langsung lanjut ke configure video. Kita lanjut ke configure video. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu. Sebenarnya ini gue pernah jelasin juga di tutorial NYK yang A80 ya. Gue pernah jelasin di tutorial NYK A80. Jadi akan ada tampilan seperti ini. Ada 2 slide ya di video sama kamera kontrol. Kita di video dulu. Di video ini kalian bisa setting brightness. Nah, jadi setting brightnessnya kurang lebih seperti ini. Setting kontras seperti ini. Terus hue, warnanya jadi warna-warni ya. Muka gua jadi RGB. Saturation kalian bisa setting juga. Sharpnessnya kalian bisa setting juga. Nah, untuk sharpness kalian harus agak lebih detail ya untuk perbedaannya. Kalian juga bisa pilih untuk mau ke yang rendah atau yang tinggi. Jadi ini gue bakal dari 0 dulu. Kalian bisa cek di bagian sini untuk di karpet ini yang mungkin agak jelas. Kalau gue 0 ini seperti ini. Nah, kalau gue terangin dia lebih agak kontras ya. Nah, tuh, lebih agak kontras, tapi agak kesemutan gitulah. Nah,
Jadi kontrasnya lebih dapet tuh. Ini untuk kotak-kotak kayak gini. Nah kalau misalnya kalian 0, nah ini agak ngeblur gitu lah gitu. Jadi gua setting ulang. Kalau misalnya kalian mau setting silahkan. Nah gua paling default aja sih. Gamma juga kalian bisa setting tuh, mau di model-modelin gitu kayak efek-efek di Instagram gitu kan, bisa. Nah untuk white balance nya kalian juga bisa setting, cuman di sini untuk defaultnya kan auto. Kalau misalnya kalian mau setting ya silahkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau setting ya seperti ini. Nah untuk white balance nya kita nggak centang, kurang lebih seperti ini. Kalian mau setting, mau agak biru-biruan boleh, coklat, tapi kalau gue sih lebih baik di centang aja. Jadi biar si IC atau mesin si webcam ini yang bekerja untuk mengkoreksi cahaya putih di sekitar kita gitu. So untuk backlight nggak terlalu inilah. Nah ini kalian bisa setting di 50 atau 60 Hz ya, terserah kalian. Oke. Kurang lebih ini untuk yang di slide pertama udah oke lah ya. Kalian mau default silahkan, kalian mau setting silahkan. Nah yang bagian pentingnya ini ada di kamera kontrol gitu. Dan gue bakal jelasin juga untuk bagian yang paling pertama itu zoom. Dan ini udah banyak banget pertanyaan ke gue. Zoomnya ini sebenarnya bisa dipakai atau enggak gitu loh. Nah pada dasarnya webcam ini tidak bisa ngezoom. Jadi untuk settingan zoomnya ini sebenarnya tidak bisa dipakai karena secara logika, bukan secara logika sih, apa sih namanya, pokoknya kalau misalnya kamera handphone atau misalnya kamera SLR dan lain-lain itu kan memang dia ada khusus buat zoomnya ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu untuk kamera SLR itu ada namanya lensa fix. Nah kurang lebih untuk si webcam A90 ini atau A80 yang kemarin itu dia pakainya lensa fix gitulah kurang lebih. Jadi lensa fix itu emang nggak bisa di zoom gitu, memang udah gitu aja. Jadi untuk zoomnya ini nggak bisa dipakai ya tuh. Jadi kalau mau kalian mau geser-geser pun dia nggak akan pengaruh. Nah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah untuk yang fokus ini defaultnya juga dia auto ya. Jadi tapi kalau misalnya kalian mau coba setting atau misalnya kalian mau coba-coba ya kalian coba aja, tapi saran gua auto aja. Dan kalau misalnya kalian mau coba ini makin ngeblur dan ini makin fokus, ke paling pojok makin ngeblur, ini makin fokus. Nah, tapi lagi-lagi ya mendingan kita auto aja kalau yang untuk fitur autofocus ini, karena untuk autofocus ini kalau misalnya kalian auto dia bakal ngebaca untuk apa sih namanya, fokus-fokus yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya posisi gelap gitu dia bakal mengkoreksi cahaya apa segala macam, itu autofokusnya dia otomatis. Kalau misalnya posisinya gelap banget terus kelihatan nyala lampunya doang, dia bakal fokusnya ke cahaya gitu. Dan kalau misalnya kalian mau tahu atau misalnya kalau mau lebih jelas, gue bakal coba tes juga untuk autofokusnya. Jadi gue bakal tempelin tangan gue di dekat webcam dan langsung ke muka gue. Jadi seberapa cepat sih untuk autofokus si webcam ini gitu loh. Oke, gue bakal tempelin tangan gue. Nah, ini tangan gue, ini muka gue. Jelek kayak jangan dilihatin. Ini tangan gue, ini muka gue, ini tangan gue, muka gue, tangan gue. Nah gimana untuk autofokusnya, kalian bisa nilai dan cek sendiri, atau misalnya kalian masih ragu-ragu tinggal komen aja di bawah. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya ada exposure ya, exposure. Bagian selanjutnya ini ada exposure. Ini untuk defaultnya itu dicentang juga. Nah untuk defaultnya dicentang. Kalau misalnya kalian nggak centang itu bakal gelap, tapi gelap
lebih smooth. Kalau misalnya kalian terangin dikit itu mulai agak berbayang, kalian naikin lagi tambah berbayang. Nah kalau kalian naikin lagi itu lebih tambah berbayang lagi. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau setting yang mana, udah auto aja. Gue juga pilihnya auto biar nggak pusing nyari-nyari settingan ya kan. Nah untuk exposure saran gue itu auto. Dan ini ya menurut gue ini mah nggak kurang penting apa, nggak begitu pengaruh lah ya. Dan ini roll itu kayak flip kamera, jadi ini bisa ngeflip tuh dibalik, kalian ngeklik lagi ke atas bagian kiri, kalian klik lagi atas bagian kanan. Jadi terbalik-balik ya, kita balikin aja ke semula. Oke, default. Dan yang terakhir adalah light correction. Jadi kalau misalnya kalian lihat di ruangan gue ini ada kurang lebih sangat minim pencahayaan. Itu gue walaupun pakai 2 lampu ya, tapi lampu rumah ya paling berapa watt sih ya kan. Ini di video ini adalah cahaya asli dari ruangan gua gitu loh. Ini adalah cahaya asli dari ruangan gua, dan gua pakai 2 lampu tapi wattnya kecil-kecil jadi nggak begitu terang. Dan gue saranin kalau misalnya kalian punya pencahayaan tambahan seperti ring light, kalian bisa pakai ring light, terus misalnya taruh di monitor atau pakai tripod lagi, itu kalian pakai aja. Dan kalau misalnya kalian centang nah itu bakal lebih terang, dia bakal lebih terang seperti ini gitu loh. Cuman perbedaannya adalah kalau misalnya kalian centang ini, dia pergerakannya jadi agak berbayang, walaupun nggak begitu banyak ya, walaupun nggak parah-parah amat lah. Kalau misalnya kalian gerak-gerak itu nggak terlalu parah banget lah, masih ya aman lah kalau misalnya kalian centang. Tapi saran gue ini kalian gak usah centang, tapi kalian tambah pencahayaan kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu loh, kalian centang aja. Soalnya perbedaannya lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kalian ibaratnya kalau misalnya ini nggak dicentang itu seperti 60 fps. Nah kalau misalnya kalian centang ini, dia lebih terang tapi resolusinya tuh bukan resolusi apa sih ya, fps nya tuh kurang lebih kayak 30 fps gitulah. Nah kalau misalnya kalian bingung untuk perbandingan 30 fps sama 60 fps, kalau misalnya kalian HP zaman sekarang, kalian bisa lihat di HP OVO itu ada HP OVO atau Vivo gitu, itu ada settingan di kameranya, nah ini ada namanya resolusi video, dan di bawahnya ada laju bingkai. Ini gue pakai Vivo, bukannya promosi ya, sorry ya. Gue bakal ngejelasin. Di sini ada 60 fps sama 30 fps. Nah kalian misalnya bingung, coba kasih coba tes sendiri perbedaannya di HP kalian, di video. Tapi ya di video kalian setting di resolusi 60 fps sama bukan resolusi, kalian setting di 60 fps atau 30 fps. Nah kalian bisa perbandingan sendiri lah. Nah untuk 30 fps ini kurang lebih seperti ini, dia masih agak berbayang dikit lah, jadi geraknya tuh agak kurang smooth ya. Nah kalau 60 fps ya kurang lebih smooth kayak gini gitu loh. Jadi walaupun webcam A90 ini 1080 nya itu 30 fps, tapi kalau misalnya low light gini ya menurut gua udah kayak 60 fps sih. Ya kan bawaannya cuma 30 fps 1080 tapi 30 fps. Nah kalau misalnya low light gini ini udah kayak 60 fps sih menurut gua. Ini udah oke banget, tinggal kalian pakai cahaya tambahan aja gitu. Nah kalau misalnya kalian centangnya, nah ini baru kurang lebih kayak 30 fps gitu. Itu kurang lebih perbedaannya kayak gitulah.
So buat yang masih kurang paham atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar aja yang kalian tanyakan, nanti gue bakal jawab sebisa gue. So mungkin segitu aja tutorial yang bisa gue kasih buat kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Gua Denny pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan goodbye.